Mahalnya biaya pendidikan, kebodohan rakyat yang sengaja dipelihara. Bagaimana ya Bapak Ibu maksud dari artikel yang dimuat di indonesia1.co.id ini? Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya di channel Jendela Pendidikan, channel yang membahas tentang berita-berita pendidikan, tentunya berita yang menarik dan perlu diperbincangkan secara bersama ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas sebuah artikel ya yang dimuat di indonesia1.co.id ya. Judul artikelnya seperti ini Bapak Ibu. Henry Kampai, mahalnya biaya pendidikan, kebodohan rakyat yang sengaja dipelihara. Bapak Ibu, bagaimana ini maksudnya Bapak Ibu ya, kebodohan rakyat yang sengaja dipelihara? Kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe Bapak Ibu. Di dalam artikel ini ya, ditunjukkan sebuah foto ya dengan spanduk bertuliskan turunkan uang kuliah tunggal ya, atau UKT. Artikel ini didasarkan akan mahalnya biaya kuliah di Indonesia ya Bapak Ibu, sehingga bisa memberikan persepsi bahwa dengan mahalnya biaya kuliah itu berarti sama saja dengan memelihara kebodohan ya Bapak Ibu. Bagaimana lengkap beritanya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Pendidikan. Mari kita mulai dari sebuah cerita sederhana. Cerita tentang seorang anak di sebuah desa terpencil yang tiap harinya berjalan kaki sejauh 5 km ke sekolah. Bukan karena dia ingin menjadi pahlawan dalam kisah hidupnya sendiri, tetapi karena dia tahu hanya melalui pendidikan dia bisa bermimpi. Namun mimpinya terhenti ketika biaya pendidikan terus melambung tinggi. Orang tuanya, petani dengan penghasilan pas-pasan, terpaksa menyerah pada kenyataan bahwa mimpi anak mereka harus dikubur dalam-dalam. Di awal artikel ini sungguh sangat miris ya Bapak Ibu, sangat menyedihkan hati bahwa seorang anak yang berasal dari daerah terpencil ya, dengan perjuangannya berjalan ya, supaya berjalan sekitar 5 km ya untuk bersekolah. Namun hal ini tidak berarti jika mereka tidak mempunyai biaya. Dan karena kesulitan ekonomi, tentunya mimpi-mimpi mereka harus dikubur karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan. Di sisi lain, kita menyaksikan betapa kebodohan rakyat seperti sengaja dipelihara oleh mereka yang berkepentingan. Pendidikan yang mahal bukanlah sekedar masalah ekonomi, tetapi sebuah strategi. Rakyat yang tidak berpendidikan akan mudah diarahkan, mudah digiring ke arah yang menguntungkan para penguasa. Mereka cukup diberi sekarung beras atau beberapa liter minyak goreng saat pemilu, dan suara mereka dengan mudah dibeli. Kebodohan menjadi mata uang politik paling berharga bagi segelintir orang yang menikmati kekayaan dan kekuasaan di atas penderitaan rakyat. Rakyat yang bodoh akan diam saat politisi dan oligarki dengan rakus mencuri kekayaan alam. Hutan yang dulu hijau kini menjadi tambang yang gersang. Sungai yang dulu mengalir jernih ini penuh limbah beracun. Namun tidak ada perlawanan. Kebodohan membuat rakyat hanya mampu melihat tanpa melawan. Mereka tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa hak mereka atas lingkungan yang sehat sedang dirampas secara perlahan tapi pasti.
Rakyat yang bodoh akan diam saat ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Kriminalisasi terhadap mereka yang mencoba bersuara, penangkapan aktivis, hingga vonis hukum yang hanya berpihak pada mereka yang memiliki uang dan kuasa. Semua ini dianggap sebagai nasib belaka. Mereka tidak tahu bahwa ada hak yang sedang dirampas, bahwa ada keadilan yang bisa diperjuangkan. Ketika pajak dinaikkan, rakyat bodoh pun hanya bisa pasrah. Mereka tidak mengerti bagaimana uang yang mereka bayarkan akan digunakan. Tidak ada transparansi, tidak ada pertanggungjawaban, dan ketika hak-hak mereka dirampas dengan kejam, akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau bahkan air bersih, mereka tetap diam. Kebodohan telah membuat mereka kehilangan suara, kehilangan keberanian, dan kehilangan mimpi. Lalu, bagaimana dengan kesombongan kekuasaan? Kebodohan rakyat adalah panggung megah bagi mereka yang duduk di atas singgasana. Para pemimpin yang sombong dengan kekayaan yang dipamerkan tanpa rasa malu, melenggang dengan nyaman. Mereka tidak takut akan amarah rakyat, karena rakyat bodoh telah diajarkan untuk tunduk, bukan melawan. Mereka tidak takut akan protes, karena rakyat bodoh tidak tahu bagaimana cara melawan ketidakadilan. Narasi ini mungkin terdengar menyakitkan, bahkan pahit, tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Pendidikan yang seharusnya menjadi kunci untuk membuka pintu perubahan telah berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Dan selama kebodohan tetap dipelihara, selama rakyat tetap terbelenggu oleh ketidaktahuan, siklus ini akan terus berulang. Namun, harapan belum mati, sebab di setiap sudut negeri ini selalu ada mereka yang sadar, mereka yang bermimpi, dan mereka yang berani melawan. Dan suatu hari nanti, kebodohan yang sengaja dipertahankan ini akan runtuh, sebab tidak ada kekuasaan yang abadi, dan tidak ada kebodohan yang tidak bisa dilawan dengan pendidikan dan kesadaran. Pertanyaannya adalah, kapan kita mau melawan? Kapan kita memutus rantai kebodohan yang menjerat rakyat kita? Bapak Ibu, berita ini sungguh menyakitkan ya, bahkan pahit tentunya bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Pendidikan yang harusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sekarang tidak dapat lagi dilakukan karena biaya-biaya pendidikan yang teramat mahal, bahkan tidak mungkin terjangkau untuk golongan menengah ke bawah, apalagi di dalam universitas ya Bapak Ibu. Di dalam pendidikan tinggi, kita yang tidak memiliki kekayaan yang lebih, maka kita harus mengubur mimpi-mimpi itu selama-lamanya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai artikel ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Begitu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe.